Haleluya. Sekali lagi shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Boleh lambaikan tangannya. Ayo sama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau datang, kami mau menyembah, kami mau mendengar firman. Tuhan memberkati kami. Berkati morning prayer kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus.
Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir. Dia hadir bagi setiap kita. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sama-sama kita sembah Dia. Muliakan Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kau hadir di tempat ini, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat. Hadirat-Mu mengubahkan, hadirat-Mu mengubahkan. Oh, Yesus, Yesus, kami sembah, kami puji nama-Mu. Bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, kuasa-Mu dicurahkan berlimpah bagi setiap kami. Allah yang dahsyat, Allah yang kami puja. Yesus, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana in the
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Yeah, let our King be lifted up. Oh, Hosanna. Sekali lagi, katakan sama-sama. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ucapkan shalom. Wah, luar biasa ya. Pagi hari ini semangat baru. Jangan sampai kita kalah ya dengan keadaan kita. Ayo, ini anak-anak AMD nih, mana ini? Kenapa off cam ini? Mana ini? Ayo on cam, ayo on cam. Jangan tidur. Edwan, Freddy, Rafli, Marisa, Oksa, mana? Off on cam aja, nggak usah malu. Kalau tidur nanti nggak boleh lagi ikut AMD ya. Ya, ini Yudi, mana ini? Oi, bangun oi. Orang muda itu harus dididik dari sejak muda. Ya, nanti kalau udah tua dicekokin firman, ya biasanya susah berubah Bapak Ibu Saudara. Kalau berubah sudah tua itu mujizat. Pengalaman ini, pengalaman. Makanya sejak muda memang harus dididik. Baru bangun pagi. Awalnya mereka ini mana ada doa pagi. Hidup ya hidup, makan tidur. Ya kan? Habis itu udah enggak lagi. Enggak tahu ngapain. Nah, ini di gereja kita memang ya harus disiplin. Mana nih orang Jakarta ini, Rapli? On cam dong. Edwan, nih orang Amerika nih, Edwan nih. Mana dia? Ayo on cam. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman, ya, ketika kita berbicara tentang akhir zaman itu, ya, pasti memiliki tanda. Nah ini, tanda itu penting supaya kita bersiap-siap. Coba nggak ada tanda. Wah, kalau nggak ada tanda berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat yuk sama-sama di Markus pasal ke-13. Kita buka masing-masing ya. Markus pasal 13. Ayat yang pertama ya.
Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kalau Anda memakai handphone untuk doa pagi, harus sediakan Alkitab manual. Ya, biar bisa dibuka, jangan disusah-susahin pakai handphone lagi. Buka Alkitabnya. Biasanya kan kita ada yang share firman ya, ini belum ada dulu. Lagi dididik. Ya. Oke, kita lihat yuk di sini yuk. Markus pasal 13 ayat yang ke-1. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Waktu itu ceritanya bait Allah itu yang sudah dibangun itu sangat megah, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?" Jadi gedung-gedungnya bukan hanya satu ya. Ini gedung-gedung. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan memang ternyata bait Allah pada waktu itu sudah diruntuhkan. Nah, sekarang ingin dibangun kembali. Nah, ini dia. Ya. Waktu itu sudah diruntuhkan. Tetapi apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, kalau relate dengan kehidupan kita zaman sekarang ini? Hey, saya mau bilang kepada Anda, jangan menganggap Anda paling rohani. Jangan menganggap diri kita itu paling benar. Jangan menganggap diri kita itu paling suci. Jangan menganggap diri kita itu paling dipakai oleh Tuhan dibanding dengan yang lain. Ketika orang-orang memuji diri kita, hati-hati. Ya, wah kamu luar biasa kemajuan rohaninya ya. Wah beda dari yang sebelum-sebelumnya. Ya pasti kamu ini dipakai oleh Tuhan. Luar biasa kamu ini. Lalu kita dengan bangga membanggakan diri sendiri. Kita bilang gimana? Oh iya dong ya, saya ini dipakai oleh Tuhan. Gak seperti orang ini, gak seperti dia, gak seperti ini itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Lihat ya hubungannya dengan zaman kita ini. Bait Allah akan diruntuhkan. Kalau bait Allah itu kita sendiri, dan kalau kita bermegah untuk diri kita sendiri, akan diruntuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita meninggikan diri. Seharusnya kita berkata apa setelah pelayanan? Saya adalah hamba yang tidak berguna. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membanggakan diri. Ya, itu paling tidak disukai oleh Tuhan. Karena dosa seperti itu sama dengan dosanya Lucifer. Ya. Kita lihat ini. Bapak Ibu Saudara, kita adalah hamba yang tidak berguna. Itu kita buka dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ini perkataan Yesus loh. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Lukas 17 ayat 10. Di bold itu, di mark. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kalau kita sudah melayani, nantinya misalnya KKR atau kemana, jangan membanggakan diri. Ya, kesaksian boleh, tetapi jangan membanggakan diri. Itu kalau itu saya yang doakan itu, makanya dia tumbang itu. Wah itu. Ya, ya kalau untuk
selingan, sedikit bercandaan, ya oke. Tapi kalau yang serius, terus menerus dikumandangkan seperti itu, ndak usah. Ya, kita adalah hamba yang tidak berguna. Jangan sampai Tuhan meruntuhkan bait ini. Jangan sampai. Ya, jangan-jangan tanda akhir zaman itu bukan di tempat yang lain tapi di diri kita. Nah, begitu ya. Oleh sebab itu, Yesus berkata, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tetapi saya berdoa, Anda tidak diruntuhkan oleh Tuhan, tetapi dimurnikan oleh Tuhan. Kalau sempat meninggikan diri, sempat, aku sekarang udah kayak gini loh, nggak kayak dia itu. Ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa di sini mau merendahkan hati di hadapan Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat luar biasa ya. Haleluya. Nah, di sini dikatakan permulaan penderitaan. Kita lihat ayat yang kelima. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk saya sampaikan. Jangan satupun ada orang yang mau disesatkan oleh orang lain ketika Bapak Ibu Saudara sudah menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau boleh saya menyampaikan lebih spesifiknya lagi, jangan mau disesatkan oleh orang lain, oleh orang tua mungkin, oleh sanak keluarga, oleh sahabat, oleh teman, ya. Jangan mau disesatkan. Jangan mau disesatkan. Ketika kamu sudah bergereja di sini, jangan mau disesatkan. Jangan mau disesatkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, ketika kamu sudah berkomitmen menjadi percaya, kamu sudah berada di rumah yang terbaik. Kamu diajar, kamu dibimbing, kamu dituntun, kamu didoakan, kamu di cover, kamu berada di payung yang tepat. Dan di gereja ini jangan mau disesatkan ke penyembahan berhala, ritual-ritual nenek moyang, ya, bahkan pindah sana pindah sini akan gereja. Jangan mau seperti itu. Kamu tidak akan tertanam dengan baik kalau seperti itu. Ya, jika sudah di sini, tertanamlah di sini supaya kamu bertumbuh dengan dahsyat luar biasa dan kamu mengalami percepatan. Anda mengalami percepatan dalam menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan Yesus. Saya yakin setiap kita pasti mau berbuah, katakan amin. Ya, pasti mau berbuah. Ya, kalau kita nggak berbuah, kita nggak bisa menerima upah nanti dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan mau disesatkan. Ini ingat, saya sudah sampaikan, waspada. Nanti kalau engkau sempat sakit, disuruh minum air yang dibaca-bacain. Jangan mau. Nanti kalau engkau mau kuliah, disuruh ke dukun, pilih jurusan yang mana. Aduh, dukunnya aja gak kuliah, disuruh tanya lagi ke dukunnya. Aduh Tuhan Yesus, entah kenapa dunia ini ya. Coba pakai logika sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya, menuntun anak-anakmu, ya, menuntun diri sendiri, masa ke dukun. Kamu udah diberkati, sudah dilimpahi hikmat oleh Tuhan, pintar, masih lagi tanya ke orang pintar. Berarti kamu orang bodoh. Ya. Oleh sebab itu nggak perlu perdukunan itu. Semuanya membodohi, semuanya menyesatkan, apalagi ramal-ramal. Apalagi yang horoskop-horoskop, nggak usah dipercaya, itu penipu. Iblis itu penipu. Jangan percaya. Amin. Ya.
Nah ini kalau nggak on cam ini saya susah untuk melihat ya. Tapi tolong dipastikan tidak tidur ya. Yang di base camp dipastikan mereka tidak tidur. Ya, saya lagi khotbah lalu mereka sedih sih ya. Nah ini disesatkan oleh orang-orang lain yang mengintervensi dirinya. Saya mau lihat nih, siapa di sini yang tidak akan membiarkan dirinya disesatkan? Boleh lambaikan tangannya lagi. Nah, ya. Apa nih Rafli? Tidak tidur pastor. Ayo on cam, jangan malu. Wong ganteng kok malu, ya? Nggak usah malu. Ayo on cam. Tunjukkan pada dunia. Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini ayat 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang, sampai di sini dulu, ayat 6 dulu. Kalau sampai Anda mendengar bahwa ndak usahlah dia itu mengaku Yesus, mengaku nabi aja. Saya ini nabi dari Tuhan. Anda harus percaya dengan saya. Lalu memang betul dia ada melakukan mujizat. Wah, Anda tek langsung ke sana. Hei, saya mau bilang begini. Jangan terpukau dengan karunia, jangan terpukau dengan mujizat. Tetapi endingnya ketika dia mengajar yang menyesatkan. Contohnya apa Pak ketika dia mengajar menyesatkan? Salah satunya adalah begini. Ya, nggak apa-apa melakukan dosa ini. Ya, itu dibolehkan kok. Itu enggak masalah. Tuhan mengerti. Lakukan aja, yang penting kamu senang. Itu sudah menyesatkan domba-domba. Mengerti? Nampaknya enak. Dan itu berada di area abu-abu. Ya, nggak apa-apa kamu pasang nomor. Ya kan, gimana juga mobil punya plat nomor. Apa hubungannya coba? Ya, aduh, ya kan? Pasang dulu lah nomornya, ya kan? Apalagi judi online. Nggak apa-apa judi online, anggap aja game. Ya, judi online itu bagus sebenarnya. Itu mendidik kita supaya kita berhati-hati. Itu menyesatkan itu namanya. Itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Nggak ada di kekristenan itu mengajarkan seperti itu. Apalagi ya, nggak apa-apa cuma chat-chat dengan wanita itu. Kan cuma chat. Itu bukan selingkuh. Itu cuma peduli. Peduli apa? Ya, peduli batok kepalamu. Itu bahaya itu. Selingkuh-selingkuh seperti itu awal mula selingkuh itu. Ya, jangan diikutin orang seperti itu. Anda seharusnya mengucap syukur kalau gembalamu ini tidak kompromi dengan dosa. Bilang itu salah, itu nggak boleh, itu benar, ini benar, ini benar. Ya, itu salah, jangan. Sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya bersyukur. Jangan bilang, ini Pastor Alfa terlalu keras ini. Terlalu keras kah? Bukankah ketika engkau dibiarkan jatuh dalam dosa, itu terlalu keras untukmu? Kebanyakan manusia sukanya apa? Yang enak-enak didengar terus. Ya, untuk menyenangkan hati. Tetapi ketika disinggung dengan dosa-dosa mereka, mereka tidak menerima itu. Nah, itu yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Perlu Anda perhatikan ini. Jangan sampai engkau terpukau dengan karunia roh. Jangan sampai itu bisa menipu. Ya, bisa menipu. Nah,
Kita lanjutkan. Ayat yang ke-7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita melihat, mendengar deru perang, betul? Iya kan? Negara ini mempersiapkan nuklir. Negara ini mempersiapkan senjata terbaru. Masing-masing negara heboh membeli senjata, membeli alutsista, ya, dengan alutsista itu peralatan senjata perang dengan negara lain. Wah, bahkan negara kita pun membeli. Ya enggak salah sih. Cuman semua anggaran ke situ semua untuk berjaga-jaga. Mana tahu terjadi perang, kita bisa melindungi. Ya. Kita lihat di sini bagaimana negara, masing-masing negara fokus kepada dirinya sendiri. Artinya untuk melindungi. Nah, ini kan sudah ada desas-desus perang. Ini tanda bahwa perang itu akan terjadi. Firman itu berkata, kabar-kabar tentang perang, jangan kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, ayat yang ke-7. Tetapi belum kesudahannya. Ya, ayat yang ke-8 kita lihat di sini. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan terjadi gempa. Akan terjadi gempa bumi. Lihat di sini. Di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan. Gempa bumi kita sudah tahu. Gempa bumi itu terjadi di mana-mana. Bahkan di Indonesia. Hampir setiap hari saya menerima laporan gempa oleh BMKG di aplikasinya. Wah. Ini harus benar-benar waspada Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak seperti waktu ketika SD tahun 90-an, awal-awal 2000, enggak terlalu bagaimana itu gempa. Tetapi sekarang setiap hari pasti ada gempa. Bapak Ibu Saudara enggak percaya? Download aja aplikasi BMKG-nya. Nanti tiap hari akan menerima laporan gempa seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ini tanda-tanda, harusnya kita berjaga-jaga. Bilang, saya mau berjaga-jaga. Iya. Nah, di sini dikatakan akan ada kelaparan. Ya. Akan ada kelaparan. Bapak Jokowi sebagai presiden kita yang kita hormati sudah memperingatkan kita bahwa dunia ini bisa terjadi bencana kelaparan. Ya, orang-orang semakin banyak, pertumbuhan populasi semakin meningkat dan diramalkan akan ada kekurangan bahan pangan. Kapan itu? Ya kita tidak tahu yang pastinya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jangan takut, jangan khawatir. Kita sudah belajar dari Yesus. Kalau Yesus memberi tanda, itu artinya kita harus berjaga-jaga dan terus percaya. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yesus menjamin kehidupan umat-umat Allah. Katakan amin. Yang harus kita lakukan, tidak perlu takut. Kalau kita sudah percaya dan berjaga-jaga, ya udah tenang aja. Ya. Nggak usah terlalu mikirkan hari besok itu makan apa, seperti apa. Cukup mikirkan hari ini saja udah. Hari besok nanti itu urusan Tuhan. Ya. Hari ini kita patut bersyukur. Masih bisa makan sesuap 2 suap nasi, masih bersyukur. Nggak bisa makan pun
tetap bersyukur. Tetap bersyukur karena apa? Selama engkau masih hidup, itu artinya engkau masih kuat. Yang perlu dilakukan adalah berlutut di hadapan Tuhan, berjuang dengan Tuhan. Dia bekerja tanpa terlihat oleh mata kita, tapi dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Saya mau bilang, saya nggak akan bosan-bosan bilang begini. Tuhan tidak mau fokus kepada kenyamanan kita. Tuhan fokus supaya kita berkembang, titik. Kalau kita tidak berkembang, itu tanda-tanda kita akan mengalami kematian rohani. Ya, bilang kepada dirinya, saya harus berkembang. Artinya begini, sampai kapan kita mau hidup dalam intimidasi? Intimidasi itu tidak boleh terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Enggak boleh. Kita harus maju. Ya, kita harus apa? Maju, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mundur. Sudah doa, sudah didoakan, mendapat firman, mendapat nubuatan apalagi. Harusnya kita semakin maju, jangan mundur. Ya, akan ada kelaparan. Semua itu ayat 8 barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat yang ke-10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Iblis tidak suka kalau kita melakukan kehendak Allah. Tetapi saya harus lebih menekankan bahwa Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Setiap kita KKR, kita menginjil. Amin? Amin? Iya. Makanya gereja kita harus sering-sering KKR nantinya. Ya, kita datang ke desa ini, datang ke desa itu, datang ke tempat ini, gereja ini, datang ke tempat gereja itu, datang ke tempat daerah ini, daerah itu. Beritakan firman, beritakan firman. Beritakan Injil kerajaan Allah. Dan itu akan mempercepat kedatangan Tuhan. Ketika Injil itu diberitakan, kuasa Allah dinyatakan, ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, dan kita sedang menyenangkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak memberitakan Injil. Gereja yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri tidak akan pernah dikenan oleh Tuhan. Gereja harus keluar. Jangan hanya ke dalam, tapi keluar untuk menjadi dampak. Makanya persiapkan dirimu. Anda sedang dilatih doa api, doa pagi, doa base camp. Di AMD laporan juga, ya. Walaupun sekarang saya lagi off-kan chatnya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, setia dalam komunitas komsel. Apalagi harus digiring seperti itu. Supaya ketika gereja kita semakin berkembang, semakin besar, Anda siap untuk diutus. Katakan amin. Bilang begini sama dengan saya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku. Ya, jangan sudah diberkati, nyaman hidupnya, dulunya nggak punya kendaraan, sekarang sudah punya mobil 2, lalu kamu bilang, ini aku Tuhan, utus dia. Aku sibuk Tuhan, aku nggak bisa. Aku nih sibuk Tuhan. Nah, jangan begitu. Ya, ini anak-anak murid AMD ini percaya kamu itu diberkati loh. Diberkati dalam segala hal. Makanya kami ini cukup keras juga untuk mendidik, ya, supaya ketika kamu diberkati nanti, kamu tidak takabur, kamu tidak sombong. Kamu ingat bagaimana ketika kamu dipanggil pertama kali.
kamu ke gereja pakai pakaian sederhana. Jangan sampai nanti sudah diberkati, ya, yang wanita udah diberkati ini berlimpah-limpah ke gereja, wah, emas digelang di tangan ini penuh, salom, kenceng. Nah, jangan begitu, ya. Silahkan kalau ada, tapi bukan untuk dipamer. Amin. Ingatlah keadaanmu semula ketika engkau pertama kali dipanggil. Itu kan kata Rasul. Sederhana, ya. Jangan sampai nanti udah diberkati, wow, pamer dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Injil harus diberitakan. Katakan, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Kalau engkau dibenci oleh saudaramu, hei dengar. Ketika engkau melakukan kebenaran firman Allah, engkau tidak lagi ikut ritual-ritual nenek moyang. Engkau tidak lagi ikut ritual-ritual adat istiadat yang mendatangkan kutuk bagi keluargamu. Tapi engkau mengikuti ibadah yang sesuai dengan firman Allah. Dan engkau dibenci gara-gara hal itu. Engkau ditolak di keluargamu gara-gara hal itu. Ingat baik-baik. Itu adalah permulaan akhir zaman dan Tuhan sedang membentukmu dan engkau bertahan sampai akhir, engkau akan selamat. Oleh sebab itu, jangan sampai dirimu disesatkan oleh pikiran-pikiran dunia. Bapak Ibu Saudara, ayo berkomitmen. Ya. Jangan lagi. Saya ini menerima kesaksian dari Pak Daud juga Bu Esther. Ya, di mana mereka masih aja waktu awal-awal, bahkan sampai beberapa waktu yang lalu, ya, disuruh ikut ritual yang kayak dulu-dulu dan sempat dikucilkan, sempat dinyinyir, ya kan, tapi mereka tidak mau mengikuti hal-hal seperti itu. Wah, itu luar biasa, ya. Nah, ya ini juga Pak Robi Bukartini itu, waduh, tantangannya luar biasa mengikut Tuhan. Saya mendengar kesaksian mereka, ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan hal yang benar. Yang memuji kita siapa? Tuhan. Ya. Yang menunggu kita siapa? Sorga. Yang menjadi saksi siapa? Tanah, bumi, sekeliling dan juga malaikat. Bahkan roh kita akan bersaksi bahwa kita melakukan hal kebenaran. Tetapi kalau kita kompromi dengan dosa dan tidak bertobat, tidak berpaling dari jalan yang jahat, makanya menunggu kita siapa? Yang memuji kita siapa? Iblis. Oh, bagus itu anakku, dosa aja terus. Tidak pernah berubah, tidak pernah bertobat. Dosa aja terus. Anakku memang hebat. Nah, itu iblis itu. Ya. Suka dia dengan Anda kalau Anda berdosa terus. Ya, lakukan aja terus. Ya kan? Apalagi, ini jadi bulan-bulanannya iblis. Yang menunggumu siapa kalau engkau tidak bertobat? Neraka. Sorga itu tempat yang kudus. Sorga itu tempat yang murni. Jadi jangan bosan-bosan kalau engkau ditegur oleh hamba Tuhan. Artinya engkau masih disayang oleh Tuhan. Tapi kalau udah gak mau lagi ditegur, gak apa-apa sih. Ya, cuman kan kasihan diri Anda sendiri. Ayo berubah.
Jangan lagi kompromi dengan dosa, supaya hukuman kita tidak diperberat dan kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Memang cukup simpel, tetapi saya mau kasih tahu lagi bahwa jangan sampai kita memegahkan diri. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya terus mau belajar untuk tidak memegahkan diri. Siapa saya ini? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba yang tidak berguna, ya, yang hanya ingin melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga harus demikian, katakan amin. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Ya, ya. Dan hal ini tidak akan pernah berubah. Mau kita dari kecil ini nanti sampai besar gereja kita tetap mau merendahkan diri, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jangan sampai Tuhan meruntuhkan bait ini. Lalu jangan sampai Bapak Ibu Saudara disesatkan. Jangan sampai disesatkan oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan oleh orang-orang lain. Jangan sampai mengikuti ritual, ya, meninggalkan Tuhan. Jangan. Apalagi meninggalkan iman. Jangan. Tetaplah bertumbuh, ya. Kalau boleh saya lebih spesifik berkata, tetap bertumbuh di gereja ini sampai engkau berbuah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di YouTube, jika engkau memiliki gereja lokal, bertumbuhlah di situ. Ada something dengan pendetamu, dengan gembalamu, sampaikan baik-baik. Jangan digosipkan, jangan berdosa. Kalau ada kesalahan, segera diselesaikan. Jangan takabur dengan karunia roh. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Jangan mendewakan hamba Tuhan. Tidak boleh. Ya. Yang selanjutnya, nah itu, saya kalau boleh sedikit curhat. Nah, ini kan boleh curhat ya, sedikit aja. Ya. Saya sedih ketika orang-orang datang, didoakan, lalu kita ajak untuk mereka doa pagi seperti ini, mereka nggak pernah doa. Memang waktu itu dilepaskan sih, tapi saya yakin setannya akan balik lagi. Lihat aja nanti. Karena dia kosong. Dia tidak diisi dengan hal yang rohani. Sedihnya di situ. Ya, sebagai hamba Tuhan saya sedihnya di situ. Saya sedih bukan gara-gara nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu. No, saya sedih gara-gara itu. Mereka suruh doa, iya, tapi nggak pernah doa. Oke lah doa pribadi masing-masing. Masalahnya itu pun nggak dilakukan. Punya fasilitas, ditanya sinyal ada nggak Pak? Ada sinyal, banyak di sana, banyak sinyalnya di sana. Nah, disuruh doa seperti ini, ada aja alasannya. Anu capek, aduh lupa, aduh ngelandau, udah. Nah, tahu ngelandau ya? Ini orang Bu Sainah ini. Ngelandau itu apa sih namanya? Kesiangan. Nah, gitu ya. Kecualilah nggak ada paket atau nggak ada sinyal, ya. Dan dia harus berjuang sendiri. Kita kan bukan untuk memperbanyak follower, tetapi untuk membina mereka. Jangan sampai mereka itu sudah didoakan, malah kosong lagi. Setan akan datang membawa 7 temannya. Dan keadaannya akan lebih parah. Nampaknya sekarang gak lebih parah. Tapi kalau dibiarkan terus, nanti akan lebih parah. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu orang yang sudah didoakan itu, ya, follow up mereka.
Jangan dibiarkan. Ingatin, woi doa woi, bangun woi. Jangan malas kau doa, udah didoakan kau lepas. Kau lega, sekarang kau seperti ini. Jangan, ayo bangun woi. Ya, ingatkan mereka. Jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti Anda tidak akan menerima upah dari Tuhan. Ya, kalau saya punya nomornya, saya ya juga akan mengingatkan. Masalahnya juga tidak ada nomornya. Apalagi tentang perang, tentang gempa, kelaparan. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu pagi hari ini kuatkan hatimu, bangkitkan hatimu. Ketika engkau mendengar kabar seperti ini, ingat baik-baik. Yesus sudah menyampaikannya, saya juga sudah menyampaikannya, di mana inilah tanda tentang akhir zaman. Ya, permulaan penderitaan. Belum lagi tentang goncangan di angkasa. Oke, demikian firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya, kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Uralabakata karabayara lalabasanda. Ikarabababari kata kanahur yara lalabasanda. Bapak berkati morning prayer pagi hari ini. Urapi Tuhan. Kuduskan setiap kami. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau dimurnikan oleh Tuhan. Tolong setiap kami supaya setiap kami umat-umat-Mu ini menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami bisa bertobat. Itu semua karena karunia Roh Kudus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami, berkati setiap umat-umat-Mu, mereka yang bergumul setiap hari. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Sembuhkan Pak Henry dengan sempurna di dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Kambang dan juga suaminya dengan sempurna dalam nama Yesus. Sembuhkan Bu Saina Sirait yang lagi tidak enak badan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang lainnya Tuhan. Mereka perlu pemulihan daripada Tuhan. Sembuhkan Pak Yohanes Subandri dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami melihat bagaimana iman mereka semakin kuat. Mereka semakin mengasihi Tuhan. Mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Biar iman mereka Tuhan tough. Iman mereka tangguh. Biar mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Berkati anak-anak muda, next gen, kids di gereja kami. Urapi mereka. Biar mereka senantiasa hidup seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Pembangunan gereja kami berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati setiap para tukang. Berkati setiap para donatur lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati usaha bisnis mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati karya-karya mereka. Biar mereka semuanya mengalami breakthrough. Mereka semuanya dimenangkan. Mereka semuanya mengalami keadaan yang luar biasa. Dan mereka memuliakan Tuhan. Dan biarlah di akhir bulan ini pastori dan gereja kami bisa dibangun. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan bisa selesai, bisa rampung. Kami bisa memakai gedungnya. Kami minta di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan setiap apapun yang kami lakukan, umat-umat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati rekan kami Pak Pendeta Sumerman yang ada di Seitatas, urapi, berkati pelayanan mereka. Tuhan topang di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan udara yang bersih kepada kota kami. Tuhan memberikan sumber daya yang luar biasa kepada negeri kami. Kami mengucap syukur Bapa. Yang sekiranya katanya ada virus yang baru untuk pandemi ini,
Kami berdoa dalam nama Yesus, lindungi bangsa kami. Lindungi bangsa kami tutup bungkus dalam nama Yesus. Sebab pandemi ini bisa mempengaruhi keadaan ekonomi dan semuanya. Kami berdoa, kami minta, mari sama-sama katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami tolak setiap pandemi yang baru. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, perlindungan Allah nyata. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami, jauhkan dari yang jahat. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu hari ini. Kami mengandalkan Tuhan dan kami percaya Tuhan yang memberkati. Berkati kegiatan gereja hari ini, latihan musik dan juga AMD. Tuhan menolong, memberkati. Dalam nama Yesus, kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dan pengumuman hari ini jam 5 sore kita akan latihan musik. Ayo datang ya. Jam 5 sore kita akan latihan musik. Bagi yang muda-muda, kita akan belajar musik sampah juga hari ini. Dan siapkan ya, mungkin minta bantuan Pak Robi dan juga Edwan untuk mempersiapkan mengambil tuh namanya, ember ya, ember bekas cat itu ya, nanti kita cuci dan kita bisa pakai. Takutnya kurang ya, kita pingin itu cukup. Lalu jam 7 kita akan AMD. Oke, itu saja pengumuman untuk gereja, kegiatan gereja hari ini. Tuhan berkati. Yuk sama-sama kita saling menyapa. Bentar Bapak Ibu Saudara. Oke, sama-sama kita saling menyapa ya. Tuhan berkati, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Salam Pak Robi. Pagi semua. God bless you. Pastor. Selamat kuliah, Joseph. Selamat beraktivitas. Wah, ini Pak Robi. Oh, lagi kerja ya Pak? Oke Pak, lanjut Pak. Oksan. Mana Oksan? Ini musik siapa nih? Oke, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa. Yo, God bless. Sampai jumpa semuanya. God bless you.